Sebelum kita membahas tentang masalah tokoh filsafat Yunani, untuk itu kita harus juga mengetahui apa sih arti dari filsafat tersebut. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi, dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Filsafat pertama dalam pandangan Aristoteles dapat diartikan menjadi dua pengertian. Pertama yaitu sebagai ilmu yang menjadi asas pertama, sedangkan yang kedua sebagai ilmu yang membahas keberadaan sebagai sebuah keberadaan beserta dengan ciri-ciri objek. Riwayat hidup Thales. Thales lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletus yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat, sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat ini. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomi yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Thales adalah seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Selain itu, ia pula memiliki gagasan penting, yakni air dalam prinsip dasar segala sesuatu dalam teorema Thales. Riwayat hidup Plato. Plato terlahir di Athena, Yunani, sekitar tahun 429 sebelum Masehi, dengan ayah yang bernama Ariston dan ibunya bernama Periswan. Dalam catatan, Plato diketahui meninggal di usia 80 tahun atau tepatnya sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Oleh orang tuanya, ia diberi nama sebagai Aristokles. Nama Plato sendiri diberikan oleh gurunya karena perawakan yang tinggi dengan wajah rupawan dan bahu yang lebar. Semasa kecilnya, Plato mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, diantaranya tentang pelajaran menggambar, musik, serta puisi. Sementara di masa remaja, Plato dikenal sebagai pemuda yang mahir membuat sajak. Sebelum ia menjadi seorang filsuf terkenal, Plato sempat menerima pendidikan dari para filsuf sebelumnya. Pelajaran filsuf pertama didapat dari seorang yang bernama Kratilos yang merupakan murid Herakleitos. Plato dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat, di mana ia menjadi sumber bagi berbagai ajaran mengenai filsafat yang digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Seperti yang diketahui bahwa filsafat juga sudah merasuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan, juga kaitannya dengan konsep, nalar maupun ide. Plato sendiri juga dikenal sebagai sosok yang menjelaskan tentang benua Atlantis yang hilang. Salah satu pemikiran Plato yang terkenal dan terus berkembang adalah tentang idea. Ide diawali dari logika rasional, atau bisa diterima oleh akal sehat, lalu berkembang menjadi suatu pandangan hidup. Tak hanya menjadi sebuah pandangan hidup saja, bisa saja ide tersebut semakin berkembang menjadi dasar ilmu yang lain, seperti ilmu politik, ilmu sosial, ataupun ilmu agama. Menurut Plato, ide bisa muncul dalam diri setiap manusia, dan tak selalu bergantung kepada pendapat maupun pandangan orang lain. Tiap orang memiliki ide, walaupun perlu dicari ataupun digali lebih jauh. Hal ini seperti sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Socrates
yang menjelaskan bahwa budi adalah pengetahuan. Dengan kata lain, ajaran tentang pengetahuan adalah hal penting untuk membangun budi yang berdasar pada pengetahuan. Baik Plato maupun Socrates, keduanya sama-sama mencari makna di balik pengetahuan dan budi. Keduanya menjelaskan bahwa pengetahuan dan budi tidak dapat dari pengalaman maupun dari pandangan. Plato menganggap bahwa ide adalah suatu kondisi yang nyata dan bukan hasil dari sebuah pemikiran. Selain itu, ide juga tak hanya berhubungan dengan jenis, melainkan bentuk dari ide itu sendiri secara nyata maupun dalam kondisi yang sebenarnya. Plato juga memiliki argumen tentang dunia yang tidak memiliki tubuh, yaitu dunia yang bisa diketahui tanpa perlu pandangan atau pengalaman. Plato menganggap bahwa ide adalah suatu kondisi yang nyata dan bukan hasil dari sebuah pemikiran. Selain itu, ide juga tak hanya berhubungan dengan jenis, melainkan bentuk dari ide itu sendiri secara nyata maupun dalam kondisi yang sebenarnya. Plato juga memiliki argumen tentang dunia yang tidak memiliki tubuh, yaitu dunia yang bisa diketahui tanpa perlu pandangan atau pengalaman. Segala sesuatu tak harus berubah ataupun bergerak, tetap ada ataupun abadi. Dalam kondisi seperti ini, ide bisa menghasilkan sebuah pengetahuan yang sejati. Riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Yunani atau dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Belakangan ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Aristoteles kembali ke Athena saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Riwayat hidup Alexander. Alexander lahir tanggal 20 Juni 356 sebelum Masehi di daerah Pella, ibu kota Makedonia. Alexander adalah anak raja Makedonia, yaitu Philippus II, dan ibunya bernama Olympias, putri dari Epirus. Ketika masih kecil, dia melihat bagaimana ayahnya memperkuat pasukan Makedonia dan memenangkan berbagai peperangan di daerah Balkan. Saat berusia 13 tahun, Raja Philippus mempekerjakan Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkenal, sebagai guru pribadi Alexander. Dalam waktu 3 tahun, Aristoteles telah mengajarkan berbagai hal dan motivasi kepada Alexander agar mencintai ilmu pengetahuan, filosofi, dan kedokteran. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Raja Philippus mengumpulkan suatu pasukan besar Makedonia, lalu menyerang Bizantium. Selama masa penyerangan, Raja Philippus memberikan kekuasaan sementara pada Alexander, anaknya yang berusia 16 tahun itu, untuk memimpin Makedonia. Raja Philippus II meninggal pada tahun 336 sebelum Masehi, dibunuh saat pernikahan putrinya. Alexander pun menjadi Raja Makedonia saat berusia 20 tahun, menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Sesaat sesudah meninggalnya Philippus, kota-kota di Yunani seperti Thebes dan Athena memberontak. Alexander bertindak dengan cepat dan berhasil mengatasi pemberontakan tersebut. Tahun berikutnya, muncul pemberontakan kembali. Alexander memutuskan untuk melakukan tindakan tegas dengan menghancurkan kota Thebes dan menjual penduduknya sebagai budak. Peristiwa ini ternyata berhasil melemahkan keinginan kota-kota yang lain untuk memberontak.